Monyet apa yang jalannya mondar-mandir terus? Monyet Rika Baju. Hai, bertemu lagi bersama gue Tanto Gilang Pertiko. Buat kamu yang baru masuk, buat kamu yang baru mengunjungi channel ini, perkenalkan nama gue Tanto Gilang, panggilan gue Gilang. Buat kamu yang baru masuk, baru mengunjungi, baru melihat, baru ada di channel ini, silahkan lihat dulu. Ada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4. Belum, ada jurnal 1, jurnal 2 doang. Dan ada podcast juga buat kamu yang ingin mendengar podcast. Just in case podcast, kamu bisa cari di deskripsi. Ada di Spotify, ada di Apple, dan di mana-mana. Di Anchor juga pasti ada. Dan kalau kamu pengen lihat film, juga ada film-film di sini. Kamu silahkan lihat film. Ada wisata sejenak Thailand, apa aja? Singapura sama Jepang. Nah, terima kasih sudah menonton. Mari kita mulai. Sudah cukup kita galau-galaunya. Kali ini gue akan membantu buat kamu yang masih di rumah, masih WFH dan hanya di rumah saja, tidak kemana-mana. Karena emang harus kita tidak kemana-mana. Pakai masker jangan lupa, bersihkan tangan jangan lupa, dan mandi jangan lupa juga kalau habis pergi keluar dari rumah ya. Karena bahaya juga keluar-keluar, kita nggak tahu siapa yang terkena dan nanti kamu terkena, dan hasilnya bakal ribet nanti untuk kedepannya. Karena kita udah lihat di sosial media ya. Buat kamu mungkin yang merasa jenuh, yang merasa tidak produktif, yang merasa gitu-gitu aja di rumah. Karena di rumah ya gitu aja ya, di rumah apalagi di kamar ya gitu-gitu aja. Itulah gunanya video ini. Mungkin buat kamu yang ngeklik video ini ya, kamu pengen tahu bagaimana caranya agar tetap produktif. Cara yang pertama, untuk agar kamu menjadi menjadi lebih produktif, ini dimulai dari awal dulu, dari awal paginya. Terserah kamu mau bangunnya siang atau mau bangunnya sore. Bangun sore ada, berarti lu tidur siang ya. Morning routine. Terserah morning routine kamu apa, mau makan nasi uduk dulu, atau mau makan ketoprak, atau mau makan apa gitu. Morning routine kamu, atau cuma minum teh aja, atau minum kopi, terserah. Ngopi dulu baru gue ke WC. Nah, mungkin dari kamu ada yang bagaimana? Gue nggak tahu, misal sarapan dulu baru ke WC, atau langsung ke WC, atau gimana. Gue nggak tahu, pokoknya jalani dulu morning routine kamu. Nah, yang kedua itu segera bersihkan tempatmu. Bersihkan tempat terserah, mau sarapan dulu apa bersihkan tempat dulu terserah. Karena biasanya gue nggak tahu sama anak-anak yang mungkin menganggap dirinya kreatif ya. Kalau nggak berantakan tuh jadi kayak nggak kreatif atau gini. Ini beda kasus. Mungkin produktif di sini, ini produktif bisa diaplikasikan oleh ke semua kalangan, bisa diaplikasikan oleh semua pekerjaan. Mau lo kuliah, mau lo sekolah, mau lo kerja, atau mau lo di rumah aja nganggur atau gimana, ini bisa diaplikasikan ke semua. Jadi bersihkan tempatmu, bersihkan tempat kerjamu atau meja atau apapun, dirapihkan, dan setelah itu baru sarapan. Dengan begitu, kalau misalkan semua rapi tersusun, dan keuntungannya kamu bisa mencari barang-barang yang mungkin kalau misalnya berantakan, kamu susah mencari-cari barang yang mungkin tiba-tiba hilang aja gitu. Nah, kamu bisa mendapatkannya langsung. Produktif kamu memulai untuk mencatat. Nah, kamu bisa tahu pulpen taruhnya di mana, buku taruhnya di mana, nggak usah cari-cari lagi. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya dari sana kamu rapikan tempat tidur, atau kamu rapikan apapun, kamu bersihkan dulu yang perlu kamu bersihkan. Dan segeranya sarapan terserah, mau sarapan Indo, mau sarapan bule, mau pancake, mau nasi uduk yang tadi gue bilang, terserah. Pokoknya dimulai dari situ dulu aja. Setelah kamu membersihkan apa yang harus kamu bersihkan, misalkan membersihkan diri, membersihkan jiwa, atau membersihkan pikiran ya, tapi jangan terlalu dibersih-bersihkan. Maksudnya saking pengen bersih-bersihnya jadi satu rumah kamu bersihin, nggak usah gitu. Pokoknya yang penting-penting aja dibersihkan dan dirapihkan. Mau divakum dikit, atau jangan sampai kayak bersihin kamar mandi itu jadinya panjang gitu, kayak bersihin dapur, bersihin halaman, tersarian jatuhnya. Jangan kayak gitu. Pokoknya itu mungkin weekend aja, terserah lu aja pokoknya. Yang ketiga ini kita melis semua tugas yang ingin kamu selesaikan. Melis semua hal yang ingin kamu buat, hal-hal yang pengen kamu kerjakan. Itu juga membantu kamu untuk mengingat, karena manusia ini juga pelupa kan, karena kita manusia biasa, karena kita juga pelupa. Kadang-kadang satu yang kita nggak lupa, utang gitu. Utang tuh jangan dilupa. Apapun pekerjaan, dimulai dari yang mungkin kalau kamu nyamannya untuk ringan-ringan dulu aja, ya bikin yang tugasnya ringan-ringan dulu aja. Kalau kamu nyamannya, misal gue mau menyelesaikannya susah-susah dulu, diurutkan pertama yang susah-susah dulu. Disesuaikan, fleksibel sesuai waktu kamu. Yang ingin bikin list mungkin bisa
bisa diingatkan di Google Calendar atau dimanapun, atau di mungkin kalau kamu lebih merasa produktif ya, ini untuk membantu kamu juga kalau misalkan di catatan buku jurnal apa itu terserah pokoknya. Tapi kalau gua sih biar paperless ya, karena kan 2020 di Google Keep aja. Gue saran gue Google Keep karena keep it simple, ada checkboxnya. Dan yang keempat ini agak membahayakan, ini agak sulit kalau kamu emang kerjaannya berhubung dengan sosial media. Ya mungkin kamu nggak apa-apa lah ya, tapi kalau misalkan nggak ada kerjaan lu berhubungan dengan sosial media, sebetulnya aja, karena sosial media ini terkadang-kadang kita tenggelam di dalamnya. Kalau kamu yang belum tahu bahaya sosial media, kamu bisa lihat podcastnya, kamu bisa lihat videonya, ada nih di linknya, pokoknya dimanapun di layar ini. Pokoknya sosial media, kalau gue juga gitu. Kalau gue biasanya kalau udah buka sosial media ya, apapun Instagram, apapun Twitter, apapun Facebook, atau apapun gitu ya, sosial media, itu biasanya tuh pengennya nyekrol aja, nyekrol, tiba-tiba udah 2 jam terlalui, udah tiba-tiba 3 jam terlalui. Iya, itu udah apa ya? Itu udah psikologinya sosial media gitu, karena kita tuh ketagihan, kayak apa ya? Kayak cinta. Apa? Karena berhubung dengan cinta tadi, karena gue jadi teringat yang langkah nomor 5 itu adalah komitmen. Buat kamu yang susah komitmen, nah ini buat lu yang susah komitmen, kamu bisa melatih hal ini dari tugas-tugas kecil aja. Lu bisa ngasih timer kapan lu mengerjakan tugas ini sampai kapan. Kalau lu misalkan lu mengerjakan tugas A, lu pengerjaan tugas A, mau tugas sekolah, mau tugas kuliah, apa tugas kantor, membersihkan pun no pressure ya, tapi lu tahu bakal lu mengerjakan tugas A setengah jam, gue setengah jam selesaikan tugas ini gitu, atau 1 jam atau 2 jam udah selesai. Nah baru lu istirahatnya sosmed, lu bisa apa gitu yang sesuai yang lu suka, biasanya ya scroll apa. Nah lu kasih waktu juga misalkan sejam, dan gue yakin dari hal itu aja, dari hal itu, yang hal kecil itu aja, itu akan melatih lu untuk berkomitmen, bisa mengatur tugas-tugas kecil dalam hidup lu. Dengan sendirinya itu teratur dan nggak ada sesuatu yang diundur, nggak ada sesuatu yang nggak selesai. Dengan kalau kamu stick dengan itu, kamu berkomitmen ya dengan hal itu, gue yakin nggak ada tugas-tugas yang nggak selesai. Beda kasus, misalkan tugas ini sulit, butuh hal yang kreativitas, misalkan nyari ide atau apa, karena ide itu datang dari mana aja. Biasanya kebanyakan datang dari WC kan. Itu beda kasus. Misalnya ini tugas-tugas yang kayak emang bisa untuk diselesaikan di hari itu, bisa untuk diselesaikan di saat itu, yang bisa lu tahu bakal diselesaikan gitu, lu tahu menyelesaikannya gimana gitu, bukan lagi nyari ide, lagi nyari apa gitu. Kalau misalkan lu nyari ide buat hal sesuatu yang misalnya butuh apa ya, lu pusing nyarinya gimana, lu nggak ketemu idenya, dan ketika lu misalkan lu lagi jalan keluar, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada aja ide itu, atau misalkan lu lagi mandi tiba-tiba muncul aja ide itu. Nah itu beda kasus, tapi ini buat sesuatu tugas yang bisa lu selesaikan saat itu juga. Yang terakhir ini ada langkahnya adalah slow down. Oke, kamu tahu untuk kapan berhenti, kapan istirahat. Karena istirahat itu penting, jangan dipaksa diri kamu, karena kadang-kadang kamu letih kan. Apalagi buat kamu yang biasanya ngundur-ngundur atau biasanya santai, terus tiba-tiba pengen produktif, terus coba terus mencoba untuk hal baru kan, untuk menyelesaikan tugasnya, kerja terus. Itu akan akan bikin stres juga. Nah sekarang kamu tahu waktunya untuk istirahat istilahnya gitu. Seperti halnya yang kita tahu sekarang, misalkan dalam keseharian wajarnya gimana bahwa Senin sampai Jumat itu kerja, nah Sabtu Minggu itu istirahat. Kamu bisa nonton apa yang kamu suka, kamu bisa ini gitu. Atau misalkan dikerucutin lagi, misal di satu hari itu jam 9 itu kamu udah berhenti untuk mengerjakan sesuatu, jam 9 malam sampai jam 9 malam, atau sampai jam 6 sore itu kamu udah berhenti untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan gitu. Nah kamu malamnya itu santai, mau maskeran kayak misalkan, atau kamu mau nonton Netflix atau apapun itu, atau nonton YouTube, atau scrolling sosial media sebanyak-banyaknya, atau upload sosial media, terserah. Nah itu kamu biar gak stres aja gitu. Karena kalau misalkan stres, gue pernah merasakannya bahwa karena stres itu tuh lo rasanya tuh pusing gitu, pengen muntah rasanya gitu. Gue gak maksa diri gue buat tetap produktif ya, tapi kadang-kadang jadi saking dipaksakannya jadinya kerjanya tuh hasilnya tuh nggak 100% bagus jadinya, karena dipaksain. Dan gue juga orangnya mut-mutan, jadi untuk menjaga mood, untuk menjaga sesuatu hal moodnya tetap stabil, gue harus misalkan gue harus ngopi dulu. Kadang-kadang kalau nggak ngopi itu susah gitu paginya gitu. Ya udah, jadi gue tahu gimana cara cheating ya,
cara mengendalikan mood gua. Dan begitu deh, tiap-tiap orang beda-beda caranya. Mungkin dari sini kamu bisa mengaplikasikan hal ini dalam keseharian lu. Mudah-mudahan saja kerjaan kita bakal selesai untuk setiap harinya. Karena pekerjaan, ingat ya, pekerjaan itu nggak bakal habis-habis. Apa bagi lu yang gawe ya, nggak bakal habis-habis. Tapi jadi lu tahu kapan harus berhenti, kapan harus lu mengerjakan sesuatu. Jangan keluar-keluar dulu, jangan kemana-mana dulu. Tolong bantu kita semua. Dari satu saja kamu tidak keluar akan membantu kita semua untuk mencegah semua pervirusan ini, semua pandemi ini. Mudah-mudahan saja kita sehat semua. Doa yang tulus kita sampaikan untuk kita semua. Di kedepannya nanti mudah-mudahan semua ini selesai dan kita bisa kemana-mana ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kamu suka beri like, kalau kamu ingin berkata-kata di komen aja. Kalau kamu ingin share ya share. Dengan share ini lo bisa membantu gua untuk mendirikan channel ini, untuk membuat video selanjutnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa, bye.